Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengajarkan kita dinul Islam melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam serta taslim tercurahkan senantiasa kepada beliau, manusia mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kelak kita sebagai umatnya bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan syafaat. Amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini, sore ini kita jumpa lagi. Tentu tema masih yang kemarin, teman-teman sekalian. Karena salib ini harus kita sering-sering membahas, karena justru salib inilah yang dijadikan sebagai bahan atau materi jualan teman-teman kita di dalam gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Mereka senantiasa mengajarkan bahwasanya mereka selamat, tidak ada keselamatan di luar daripada ajaran Yesus. Tidak ada keselamatan di luar ajaran Yesus, dalam arti kata bahwa yang mereka maksud di sini adalah penyaliban. Sedangkan kita sudah mengurai beberapa data, penyaliban itu justru adalah hal yang sangat dibenci. Sebagaimana Amsal 6 data nomor 16 yang sering kita sampaikan bahwa pencipta langit dan bumi, dalam hal ini Hashem, dalam konsep Yudaisme, sangat membenci dan sangat murka terhadap penyaliban orang benar. Kalau yang disalib itu adalah orang yang bersalah, ya itu memang paketnya. Tapi kalau orang yang benar yang disalib, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan berdasarkan kitab sucinya orang Yahudi atau Al-Quran, kitab sucinya umat Islam, yang membenarkan itu, bahwa orang benar dijadikan sebagai tebusan untuk dosa manusia, apalagi dosa dunia. Itu bertentangan dengan apa yang kita urai di dalam Matius 23, Lukas 11 dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian harus kita bincangkan dengan saudara kita Kristen. Dari mana polanya kok bisa gitu seorang selamat gara-gara membunuh orang benar? Itu gimana ceritanya? Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore Bang Gren. Selamat sore. Silakan buka kameranya Bang. Buka mic-nya, kita ngobrol. Silakan. Ayo, temanya ini, apakah salib itu adalah sebuah mainan, gurauan, candaan, sampai salib menurut Yesus adalah kutukan neraka, sedangkan menurut Kristen salib adalah keselamatan surga gitu. Ini hal yang menjadi tanda tanya besar bagi kami, karena kami paham Bible, kami paham data, kami paham dalil yang ada di kitab Anda itu sendiri. Nah, untuk itu sekali lagi silakan ajukan permintaan, berikan uraian kepada kami bagaimana ceritanya hal yang dikecam oleh Yesus. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin kamu bisa meluputkan dirimu dari neraka disebabkan karena kamu adalah keturunan para penyalib orang benar. Jadi pada kesimpulannya, Yesus mengatakan keturunan penyalib orang benar, nabi, itu tidak luput dari neraka. Nah, Yesus yang mengatakan itu, malah Yesus lagi nih yang disalib.
Dan salibnya ketika Yesus ya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ini semakin apa ya teman-teman? Paham nggak maksud saya? Jadi orang benar dibunuh dari Habel, dibunuh oleh Kain. Lalu Zakaria, sampai ke Zakaria, orang benar ini dibunuh. Menurut Yesus, orang benar yang dibunuh menyebabkan pembunuhnya adalah orang neraka. Jangankan pembunuhnya, menurut Yesus, keturunannya pun itu tidak bisa luput dari neraka jahanam. Dan itu Yesus tidak main-main. Yesus tidak sedang bercanda. Yesus serius mengecam, celakalah, 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 celakalah. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Akibat dari pertumpahan darah orang benar, kamu tidak akan luput dari neraka. Ini Yesus nih yang mengatakan itu. Tiba-tiba saja ada orang di luar dari Yahudi yang mengangkat sebuah konsep agama. Yesus orang benar yang mengecam pelaku para penyalib orang benar justru menjadi korban untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Gimana ya? Bang Suma cerita, Bang Suma berkhotbah, kalian semuanya tidak mungkin lolos dari neraka jahanam, sebab kalian adalah penggenapan dari angkatan jahat itu. Kalian akan menanggung takaran dari darah orang benar yang ditumpahkan oleh nenek moyang kalian, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Kalian tidak akan lolos dari api neraka, wahai keturunan ular beludak. Tiba-tiba besok saya khotbah lagi nih. Saya orang benar, datang untuk dibunuh, datang untuk disalib, untuk menyelamatkan para pendosa. Kemarin dia mengecam bahwasanya celakalah, kamu tidak akan mungkin lolos dari api neraka karena kamu adalah keturunan pembunuh, penyalib para nabi. Hari ini dia mengatakan kebalikan. Aku datang untuk menyerahkan nyawaku untuk menyelamatkan, menebus orang-orang yang bersalah. Mana yang betul ini? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum abang. Silakan. Dari mana bang? Kristen? Katolik? Saya Muslim Bang, Muslim. Alhamdulillah Muslim. Ada yang ingin kupertanyakan Bang begini. Karena aku perhatikan istilahnya abang semua selalu menyerang keimanan dari seberang. Tapi yang ku kecam sedikit aja bang ya, tolong dijawab nanti. Kenapa sebiji sesawinya kita bilang dulu kesalahan orang seberang tetap kita bahas, tapi sebesar gajah kesalahan orang kita Muslim di depan mata kita nggak pernah kita lihat. Itu aja bang. Saya curiga ini murid Paulus ini bang, maaf. Muhammad Ramadan Zega nama saya. Paulus juga bisa ngaku dari Saulus jadi Paulus abangku. Bang, saya hanya ingin penjelasan bang. Bukan apa? Tolong dijawab. Satu Coba. lagi. Saya curiga Anda bukan Islam. Curiga saya bukan Islam abang. Karena ini KTP saya lengkap bang. Iya boleh. Saya. Boleh. Yes, bang. Boleh. Ini KTP saya bang. Iya. Asli. Boleh. Agama Islam. Iya. Sudah pindah agama belum? Pindah agama maksudnya bang? Kan biasa KTP itu masih Muslim bang.
Biasanya Alhamdulillah KTP, Muslim. biasanya orangnya pindah duluan, KTP-nya masih di Islam biasanya gitu. Bang Zuma, tolong yang kutanya cuma itu Bang Zuma, jangan berlebar. Kita aja Bang Zuma. Satu lagi Iya. Bang ya, baru-baru ini dengar nggak? Apa tuh? Ketua satu pondok yang menzolimi 50 orang anak santrinya. Di mana Bang? Seharusnya gitu. itu Bang yang Abang urus, bukan keimanan orang lain. Oh. Itu yang saya kecam Bang dari Abang. Iya, iya. Baik, baik, baik. Nah, jadi kalau Anda sebagai seorang muslim, saya katakan bahwa gereja kursinya masih banyak kosong. Abang pindah dulu. Itu Abang urusan pindah saya, dulu. urusan saya. Jangan paksakan saya pindah agama. Abang pindah dulu, habis Anda pindah, baru hadapi saya gitu loh. Gampang mah itu gampang. Anda pindah dulu. Habis itu baru hadapi kita. Halo, selamat sore, saudara Iya, Jack. kan aku sudah bilang sama kau Juma. Banyak yang murtad gara-gara kau. Enggak apa-apa, enggak masalah. Serius, kau tuh Neraka murtad luas. tuh kayak sampah. Neraka Orang luas. Islam banyak murtad gara-gara kau, kau tahu nggak? Neraka Muak sama kau, tahu luas. Neraka itu nggak? Orang luas. Islam asli loh, KTP-nya asli loh. Muak Aduh, sama Dinda kau. Nora suka sekali begitu, Dinda Nora. Serius. Kau turunin saya kan lagi kan? Takut kan kau? Aduh, gimana sih ya? Orang Islam kudu bilang muak sama kau, kelakuan kau gara-gara kau banyak yang murtad, gua kasih tahu. Bener. Iya, iya. Coba sebutkan siapa aja yang murtad, satu aja. Maka itu, ku nggak perlu bocorin itu, karena kalau Oh, bocorin nanti Paulus, orang itu. jurus Paulus lagi, jurus Enggak, Paulus sedikit, kasih tahu, lagi. orang Islam yang Sikit-sikit jurus Paulus. bahkan yang masuk pun ke Islam. Sikit-sikit jurus Paulus. Ternyata begitu masuk ke agama, Sedikit-sedikit mereka nggak pernah damai. jurus Paulus. Penuh kedengkian, penuh keislaman. Sikit-sikit ajaran Paulus dipraktekkan terus, Serius. ajaran Paulus terus yang Bahkan dipraktekkan. dimasukkan ke Sikit-sikit pedang kan. Aku bilang gara-gara kau. jurus Paulus sikit-sikit muncul. Betul nggak? Dekat lagi Paulus lagi Betul, kan? muncul. Orang Islam barusan masuk ke tempatmu. Kupikir percaya di Islam. Paulus itu Sampai sudah nggak ada lagi, ternyata masih sama aku. muncul. Akhirnya kau nggak Masih percaya di muncul Islam. Kau juga, suruh dia pindah Paulus. agama. Kau sendiri yang suruh orang Islam pindah ke orang Islam. Paulus terlalu banyak ternyata di zaman sekarang Paulus ini. Kau ini serius. Allahu Kau Akbar. tuh, Terlalu banyak Paulus gitu loh. aduh. Terlalu Aku banyak nggak Paulus. nipu. Kau di TikTok pun nipu muka kau, coba asli buka. Terlalu banyak Paulus sekarang ini. Paulus model baru gitu. Orang. Paulus model baru. Pakai efek kayak saya begini nggak pakai efek. Paulus Asli ini. model baru. Kau nggak pakai efek, hancur mukamu. Mukamu aja kau udah nipu. Yang penting saya tidak mengajarkan orang anak orang adalah Tuhan, Bang. Saya nggak bilang Iya toh? Yang penting saya tidak mengajarkan orang anak orang dari Yahudi dibilang Tuhan, kan gitu. Tolong teman-teman di bawah, moderator jangan terbawa suasana gitu ya. Saya yang berdebat, jangan panas. Oke, teman-teman sekalian silakan. Ajukan permintaan. Ya. Saudara Henok. Halo, selamat sore. Halo, sore Bang Duma. Apa kabar? Sore. Baik, Bang, baik. Abang gimana? Sehat? Sehat Bang Duma, sehat. Oke. Tema Duma kita sehat juga ya. iya. Tema kita masih yang kemarin, Bang. Masih yang kemarin. Silakan. Oh, jelas tidak lah Bang Duma. Oke. Karena Kalau
kalau kan ada bukti, bukan hanya di Injil, bukti sejarahnya kan juga ada Bang Juma. Iya, memang betul ada penyaliban itu ada Bang. Cuman maksudnya muatan daripada salib itu yang seakan-akan dibuat lelucon. Kenapa dikatakan dibuat lelucon? Karena tadinya salib itu adalah sesuatu yang dikecam. Ada dua. Salib hanya diperuntukkan bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Dan kalau ada orang benar yang disalib, maka resikonya adalah tidak luput dari api neraka jahanam. Jadi konsep Kristen ini tidak pernah bisa masuk. Makanya Paulus itu sangat memaksakan Yesus ini mati dengan jalan kutuk. Kristen sangat memaksakan Yesus ini adalah anak domba. Terlalu memaksakan karena sudah menyalahi konsep dari awal. Salib itu ada dua tujuannya. Yang pertama, yang disalib orang yang dikutuk Tuhan. Yang kedua, bila mana ada penyaliban terjadi terhadap utusan Tuhan, maka pelaku dan keturunannya itu tidak lepas dari neraka jahanam. Tuh, tiba-tiba muncul Kristen mengusung salib terhadap orang benar adalah kemenangan bagi Kristen. Sedangkan yang ingin menyalib Yesus itu kan iblis. Jadi penyaliban terhadap Yesus ya kemenangan iblis. Coba ada nggak orang benar yang mau menyalibkan Yesus? Kan nggak ada. Yesus ingin disalib karena orang-orang di sana yang sudah kerasukan iblis tidak ingin manusia selamat, tidak ingin manusia masuk surga. Maka Yesus harus dihentikan. Nabi-nabi yang datang membawa misi penyelamatan itu dihentikan, mulai dari Henok sampai kepada Zakaria. Itu dihentikan oleh iblis melalui orang-orang jahat. Makanya Yesus mengatakan, semua ini aku katakan dan akan digenapi, akan dipenuhi, akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi penyaliban itu ketika dilakukan kepada orang benar, maka pelakunya dan keturunannya menjadi penghuni neraka jahanam. Bagaimana mungkin perbuatan dosa yang begitu dahsyat bisa dijadikan sebagai alat untuk keselamatan bagi orang-orang Kristen? Orang di sana jadi orang neraka gara-gara keturunan nenek moyang mereka membunuh nabi. Loh, di Kristen justru masuk surga gara-gara orang jahat membunuh nabi. Itu gimana ceritanya? Artinya abang, ada yang memutarbalikkan keadaan yang tadinya kutukan berubah menjadi kemenangan. Nah, apa dasar pijakan saya? Ya Yesus. Masakan Yesus bersandiwara yang membunuh nabi, keturunannya orang neraka. Yang membunuh saya, pengikutnya orang surga. Gimana ceritanya itu? Mana ada yang membunuh masuk surga Bang Juma? Nah itu dia. Itu dia makanya Bang. Makanya Paulus mengatakan apa? Tanpa penyaliban. Bahkan dikatakan penyaliban adalah sebuah kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Kan gitu poinnya. Artinya Paulus harus bertanggung jawab dong. Kenapa kamu mengatakan bahwa saya penyaliban itu adalah keselamatan? Kenapa ente mengatakan bahwa penyaliban itu adalah untuk nebus dosa dunia? Sedangkan nyata Yesus sendiri yang mengatakan penyaliban itu membinasakan orang masuk ke neraka. Kenapa jadi penghuni surga kalau ada penyaliban? Nah inilah yang saya katakan, kalau Paulus itu benar, berarti Yesus ini sedang bersandiwara atau pura-pura acting marah pada saat dia mengecam, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Tapi kalau ternyata benar Yesus ini serius berfirman, menyampaikan firman Tuhan, maka celakalah Paulus dan pengikutnya. Gak ada Yesus berfirman celakalah Paulus dan pengikutnya. Ada bang, ada jelas itu. Coba Dimana? anda, coba abang baca Matius 23 nomor 15 sampai nomor 36. Kena itu Paulus, kena semua kena Paulus, nggak ada yang tidak kena.
Apa itu isinya Bang Duma? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ular-ular, celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, mengutus ahli Taurat, mengutus orang bijak. Separuh kalian bunuh, separuh moyangmu. Kamu akan menanggung semua darah yang ditumpahkan, mulai dari Habel sampai Zakaria. Dan aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Apakah itu berbohong? Yesus berbohong, bersandiwara? Sebabnya itu Bang Duma, bukan Paulus Bang Duma dan pengikutnya. Karena ada sebab karenanya juga Bang Duma. Iya, Paulus bukan keturunan Farisi, Bang. Iya, keturunan Farisi. Ya sudah. Tapi kan sebabnya itu kan bukan Bang Duma. Enggak kan, jangankan Kan ada sebabnya juga. Jangankan Paulus, Bang, jangankan Paulus, orang Farisi yang hanya sekedar mendirikan dan memegahkan kuburan-kuburan nabi-nabi saja yang dibunuh oleh nenek moyang mereka, itu apa kata Yesus? Penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin kau akan lolos dari api neraka? Hanya oleh gara-gara membangun makam-makam nabi-nabi yang dibunuh oleh nenek moyang mereka, Yesus kecam. Berarti engkau mengiyakan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangmu. Maka penuhilah olehmu takaran nenek moyangmu, dan kau akan menanggung pertumpahan darah orang benar, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Itu belum Paulus loh, belum Paulus. Masih orang-orang yang tidak ngapa-ngapain. Apalagi Paulus. Paulus nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Dan Paulus mengecam Taurat, memaki Taurat, menghujat Taurat, mengatakan Taurat itu sampah, tidak ada orang yang benar, tidak ada orang selamat karena ikut Taurat, dan seterusnya. Taurat itu adalah yang menjarakan manusia di dalam dosa. Sebelum ada Taurat belum ada dosa. Begitu ada Taurat, orang semua terpenjara, terkungkung dalam dosa. Itu Paulus tuh 2 kali lebih jahat pengikutnya daripada dia sendiri. Berarti sekutuk-kutuknya orang Farisi menjadi penghuni neraka. Kata Yesus, pengikut Paulus 2 kali lebih jahat dari Farisi. Salahnya Paulus? Salahnya Paulus karena mengajarkan Yesus disalibkan dan menyelamatkan manusia dari akibat salib ini. Kenapa orang Kristen itu berbondong-bondong menjadi Kristen? Karena mereka merasa dosa mereka ditebus dengan darah Yesus. Padahal Yesus mengajarkan tumpahnya darah orang benar menyebabkan Tuhan murka, dan pelakunya serta keturunannya tidak akan pernah diloloskan dari neraka jahanam. Menumpahkan darah orang benar. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi sebenarnya tragedi penyaliban terhadap Yesus itu seibarat kitab, Bang, sudah tutup cerita. Yesus diselesaikan dengan cara disalib. Tutup cerita. Berjalannya waktu, iblis tidak berhenti dari situ saja. Iblis menggunakan nama Yesus untuk menjerat orang-orang di luar Yahudi. Dengan cara apa? Menjual salib sebagai jalan keselamatan. Iblis menjual nama Yesus itu mana ada Bang Duma? Lah, sekarang Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel.
Yesusnya. Paulus kemudian merubah konsep itu, bahwa Yesus datang untuk untuk dosa dunia. Bagaimana mungkin seorang Yesus yang sudah mengatakan hanya untuk Bani Israel tiba-tiba berubah menjadi untuk seluruh dunia? Coba kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 50, 51, 52. Apa kata Pilatus, Imam Kayafas? Apa yang dikatakan Kayafas itu bukan dari dirinya sendiri, akan tetapi sebagai imam besar tahun itu dia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita, bahkan bukan hanya untuk bangsa kita saja, tetapi untuk mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nah, Kayafas aja bang, imam kepala aja tahu bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja, bukan untuk bangsa lain. Itu betul Bang Juma. Cuman dia kan ada juga yang dia berpikiran jadikanlah murid ke seluruh dunia Bang Juma. Jadi itulah biangnya. Jadi dua-duanya betul Bang Juma. Itulah bukan saudaraku. Misalnya yang keluar dari kubur itu bukan lagi Yesus, biangnya itu di situ. kenapa Bang Juma bilang bukan Yesus yang keluar dari kubur? Yesus tidak diizinkan oleh Elohim untuk Kan dia kan udah bernubuat Bang Yuma sebelum kematiannya, kan dia kan bilang minta apa kan kepada keturun bahwasanya ini hanya tanda Yunus bagimu, 3 hari dia di perut ikan dan 3 hari dia keluar. Itu kan udah dia kan bernubuat untuk bahwasanya kematiannya nanti 3 hari lagi hidup Bang Yuma, hidup kembali. Kan udah dinubuat. Baik. Kan? Ingat, baik. Matius 23 tadi ending. Uraian dari ending tadi diantaranya Matius 12 nomor 38-40 itu. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Itu Yesus sudah mengecam. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Itu satu paket dengan kecaman Yesus di Matius 23. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda. Tanda untuk siapa itu Bang, menurut Abang? Tanda untuk siapa? Tanda untuk orang benar atau untuk orang jahat? Yang diantara yang bertanya itu Bang Juma, dia mengecapnya tanda orang jahat ini. Iya, pertanyaannya Bang, itu tanda untuk orang jahat atau orang benar? Orang jahat Bang Juma. Nah, itulah yang Yesus katakan. Orang jahat kan? Itulah yang Yesus katakan di Matius 23:15. Engkau mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi orang Farisi ini yang dijual adalah kebangkitan dari kubur. Itu yang dijual oleh Paulus. Sedangkan Yesusnya memberikan tanda bangkit dari kubur itu adalah untuk orang jahat. Sekarang orang Kristen merasa menang dengan menerima kebangkitan, sementara kebangkitan di anak manusia bangkit pada hari ketiga itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Sekarang Anda tahu dalil itu, Anda paham dalil itu, tapi masih juga berada di agama itu, maka itulah yang Yesus katakan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Orang Farisi Bang, ya, untuk orang jahat kan? Untuk orang jahat bisa juga, dan untuk nubuat, namanya nubuat ini bisa juga untuk semua orang Bang Juma. Makanya kuburannya dijaga. Nubuat itu adalah nubuat untuk orang jahat. Murid-muridnya percaya nggak kebangkitan? Tidak. Kenapa murid-murid tidak percaya? Nah, kenapa nggak percaya kepada kebangkitan? Karena mereka bukan orang jahat. Bukan, karena tanda itu tidak diberikan kepada mereka. Tanda itu hanya diberikan kepada orang jahat. Karena mereka nggak nge Bang Juma pada saat dia ngomong, mereka nggak nge. Bukan semua dia kasih perumpamaan. Bukan semua Yesus kasih perumpamaan, murid-muridnya paham. Banyak juga murid-muridnya nggak paham.
Yesus sudah mengatakan angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia bangkit pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Nah sekarang pertanyaannya, murid-muridnya apakah angkatan jahat? Murid-muridnya, nggak semua murid-muridnya Bang Juma istilahnya Yudas Iskariot kan muridnya juga Bang Juma, tapi kan Ya, jahat juga. maksud saya 11 muridnya apakah angkatan jahat? Kalau di 11 muridnya enggak, di antara semua Ya. itu bukan semua orang baik, bukan semua orang jahat. Yang untuk yang mendengar, Makanya ke-11 murid tidak percaya tentang kebangkitan hari ketiga. kalau di sayanya ya kan Bang Juma, di sayanya mereka nggak aja Bang Juma, nggak tersadar. Allahu Akbar. Kalau di Abang, sayanya, tapi kalau saya lihat dari pas proses penguburannya, prajuritnya kan mereka kan minta supaya dikawal Bang Juma, mengingat karena bahwasanya hari ketiga Yesus akan bangun bangkit. Marilah kita jaga kuburannya. Saya takut nanti dicuri murid-muridnya, nanti dia ngaku-ngaku bangkit, begitu Bang Juma. Nah, itu dia. Berarti yang menunggu detik-detik kebangkitan hanya orang-orang jahat. Murid santai, murid EGP, murid malah nggak Iya. percaya, murid malah menganggap itu omong kosong. Bukan nggak percaya, nggak Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kan Yesus mengatakan, abang, angkatan jahat ini minta tanda Anda. dan tidak akan diberikan tanda sedikit pun kepada angkatan jahat. Nah, tanda kebangkitan dari kubur itu diberikan kepada angkatan mana? Pada angkatan jahat kalau dari ayatnya. Nah, sekarang murid-muridnya angkatan jahat enggak? Murid-muridnya enggak. Ya sudah, bukan berarti enggak tapi memang tanda itu enggak diberikan kepada mereka. Tapi kan dia kan memang bangkit Bang Juma, memang bangkit kembali. Di Bang Jumanya Bang. macam mana? Bang, bangkit itu untuk mereka orang jahat. Diserupakan bagi mereka. Orang-orang jahat ini disalib bangkit. Diserupakan bagi mereka disalibkan dan dibangkitkan. Bagi mereka orang jahat. Lukas 24 nomor 37. Orang yang disalib ini kan nongol tuh. Nongol ke Yesus, ke murid-murid. Tapi sebelum nongol, Yesus sudah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka melakukan tanda. Oh, Kristus ya, Mesias lah ya. Ya Mesias Kristus juga kan. Dia memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kristus palsu ini dibekali dengan tanda dahsyat. Keluar Mesias dari kubur palsu. itu. Iya. Jadi itu bukan Yesus yang keluar dari kubur ini Bang Juma bilang bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena yang disalib aja bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus yang disalib? Karena doanya dikabulkan. Apa itu? Dikabulkan agar diselamatkan dari kematian. Berarti yang misalnya lagi nih Bang Juma, yang disalib bukan Yesus. Sementara nubuat itu bahwasanya dia disalib. Tangan dan kakinya dilubangin. Nubuat itu bang, nubuat itu adalah cocokologi. Kebetulan aja ada di kitabnya orang. Dan orang-orang Yahudi tidak mengatakan itu untuk Yesus. Tapi tidak semua orang Yahudi Bang Juma. Banyak juga buktinya banyak juga yang percaya bahwasanya itu Yesus itu Mesias. Yahudi yang mana? Yahudi yang bukan ahli Taurat bang. Yahudi yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing kayak di Amerika, di Afrika. Yahudi yang sudah tinggal di Mesir, Alexandria. Tidak. Bukan yang. Kalau saya berdasarkan Bang Juma, dia memberi makan 5.000 orang. Berarti minimal 5.000 orang pada saat itu menjadi percaya. Kan dia memberi makan Sekarang pertanyaannya, apakah pertanyaan saya kepada abang nih, apakah sebelumnya Yesus sudah pernah berpesan bahwa Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, pada saat kapan? kekuatan-kekuatan? Ada
ada Mesias palsu di sana, di padang gurun di sana, di sini, jangan percaya katanya. Mesias palsu bukan Yesus palsu. Kalau yang Paulus bertemu itu Yesus itu. Bang, emang ada berapa Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi? Kalau orang Yahudi ya, orang Yahudi masih menunggu Bang Juma. Cuman banyak juga orang Yahudi yang percaya Yesus itu Mesias. Buktinya di Israel banyak gereja. Sekarang Mesias ditunggu itu siapa? Yesus atau bukan? Kalau bagi yang percaya, udah percaya Yesus itulah Mesias. Bagi yang belum percaya masih menanti Bang Juma. Nah, menurut abang sendiri ini Mesias yang ditunggu itu siapa? Sebenarnya sudah datang kalau di saya. Kalau saya ini sebenarnya sudah datang. Yesus itulah Mesias. Karena apa? Karena semua nubuat itu bukan 1, 2, 3 nubuat aja. Ada ratusan nubuat itu sesuai semua Bang Juma. Bajunya diundi, dia ditikam, tangannya dilubangin, dia lahir dari tunas muda, Daud di tanah yang kering. Ya sudah, kalau abang mempertahankan ya silakan aja sih, nggak apa-apa. Silakan aja. Tapi mohon maaf, saya hanya mengabarkan. Silakan aja menunggu Yesus. Oh, saya bukan penyembah setan, maaf. Bukan. Maaf bang. Bukan. Saya mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu iblis. Ya kenapa Bang Juma mengatakan itu iblis? Kan Yesus yang mengatakan itu. Apa yang dikatakan? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Amit-amit, siapa yang mau? Kata-katanya itu waspadalah kepada iblis yang mengaku namaku. Yes, Matius 24, nomor 4, nomor 5. Coba ayatnya Bang Juma, biar kita apa satu-satu. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Akan banyak penyesat memakai namaku. Penyesat ya. Ya, penyesat planos, artinya iblis. Mereka kalau di sayanya itu manusia. Oke, cobalah. Bang, iblis tidak bisa menyesatkan langsung. Wah, nggak bisa. Iblis menyesatkan melalui orang. Orang inilah yang akan mengajak yang lain. Iblis tidak muncul tiba-tiba kita keluar dari rumah dia nggak begitu. Iblis itu film. Coba bang, iblis datang mempengaruhi Adam melalui siapa? Melalui ular. Melalui Hawa dong. Hah? Bukan melalui ular. Ya ular iblisnya. Itu kan. Nah, sekarang iblis bisa nggak melumpuhkan Adam? Nggak bisa kan? Iblis melumpuhkan Adam. Nggak bisa dong. Oh, kalau sayanya si Hawa itu bukan iblis. Memang iblis, bukan. Iblis tidak merasuki si Hawa. Ya Jadi dia kan begini tuh Bang Juma. Mungkin waktu dulunya tuh iblis, makanya ular dikutuk kan. Mungkin iblis kemarin mau masuk sama harimau, tapi harimau tidak mengizinkan. Mau masuk sama kelinci, mungkin kelinci mau nolak ular, tapi ular mengizinkan dia. Makanya keturunanmu ular itu kena juga karena dia mengizinkan si iblis masuk ke dalam tubuhnya. Adam makan nggak buah itu? Si Hawa tidak. Apa bang? Adam makan nggak Adam buah itu? Ada makan buah itu. Siapa yang ngajak? Karena dibujuk-bujuk si Hawa. Udah selesai sebenarnya. Hawanya dipengaruhi siapa? Dipengaruhi iblis. Nah, itulah yang saya katakan bahwa bukan iblis yang merusak Adam itu, tetapi melalui Hawa. Samanya Anda juga tidak langsung rusak oleh iblis, tapi melalui orang Farisi, Paulus. Makanya Anda percaya kan ketika ada suara datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Anda percaya kan? Percaya.
percaya itu bukan. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Karena iblis tidak bisa menyamar jadi Yesus. Satu. Aduh, kata siapa? Baru. Tuh, coba. Iblis kapan? Dari mana ada Bang Juma bisa percaya iblis menyamar jadi Yesus? Tadi kan Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Terus coba baca full Bang Juma ayatnya, saya penasaran. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Kenapa bisa Konteksnya. Kenapa bisa jangan percaya kepada orang ini? Karena orang ini sudah dipengaruhi oleh Mesias palsu tadi. Jangan kau percaya. Iya. Karena Bang Juma, konteksnya itu Bang Juma, yang si Paulus ini bertemu bukan orang yang mengaku-ngaku Mesias, tapi dia memang berjumpa langsung dengan Yesus. Oh, enggak, Yang Bang. dimaksud di ayat itu orang-orang yang mengaku-ngaku Mesias. Oh, Yang nggak sama Bang Juma. Ini kan Bukan. keilahian, ilahi Bang Juma yang berjumpa. Iya. Si Paulus ini kan ilahi, suatu ilahi. Bisa iblis, bisa manusia. Bisa iblis, bisa Yesus. Kan dua itu aja gendangnya. Manusia nggak ada. Tapi kalau pada ayat itu manusia yang mengaku Mesias. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis atau manusia? Penyesat kalau pada ayat itu Bang Juma ya. Penyesat itu betul Bang Juma, kalau berpikir itu iblis betul. Tapi kalau pada ayat itu manusia Bang Juma. Manusia yang memakai-makai bahwasanya dia Mesias. Baik. Jadi kalau misalnya ada orang melihat iblis nih, Melihat iblis lalu iblisnya mengaku Yesus, tidak ada. Oke, coba saya ikutin. mau saya buktikan? Coba. Baca Matius 7, 22, 23. Matius 7, 22, 23. Apa itu gambarannya Bang Juma? Nah, Biar penonton juga tahu kan. ya. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Banyak orang ya yang mengaku Tuhan. Memanggil aku Tuhan Berseru-seru Tuhan. kepada Yesus. Pada Yesus. Lalu orang itu berkata, bukankah kami telah bernubuat memakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat juga pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Pertanyaannya, Ada lagi lanjutannya, hai orang munafik yang berbuat kejahatan. oh enggak, bukan begitu. Apa? Tidak ada. Itu di dalil lain. Oh. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Nah, sekarang pertanyaannya Bang, ketika orang-orang itu mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, dan benar-benar terjadi, mereka bisa bermukjizat. Pertanyaan saya, yang datang dalam nama Yesus itu siapa yang datang membantu dia? Dalam nama Yesus itu kan kita lihat dari buahnya Bang Juma. Jadi Yesus mengusir mereka yang buahnya tidak bagus Bang Juma. Sama kayak Yudas. Yudas Iskariot mungkin juga bernubuat dalam nama Yesus. Menyembuh Yudas Iskariot Bang Juma, murid-muridnya. Aku yakin walaupun gak ditulis di Injil kan, itu juga pasti kan bernubuat. Pasti kan yang seperti yang itu. Tapi kan Tuhan kan menghargai dia karena buahnya itu Bang Juma. Oke, sekarang sederhananya begini Bang, ada orang mengusir setan pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus kutunjang kau, setan. Orang ini, taruhlah pendeta Rusuli Lubis misalnya, kita contoh ya, sekarang ini yang banyak bermujizat, Yang lagi viral. iya, dia ngobatin orang. Ketika di hari terakhir nanti kiamat, ketemulah Yesus dengan Rusuli Lubis. Rusuli Lubis mengatakan, loh, kenapa kamu mengusir aku? Dulu aku di dunia bermujizat mengobati orang pakai namamu loh. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Pertanyaan saya Pak,
Jadi Rusuli Lubis ini yang membantu ngobatin orang itu siapa? Ya. Itu kalau Rusuli Lubis buahnya bagus, Tuhan Yesus tidak akan mengusir dia. Bukan. Tapi kalau buahnya tidak bagus, arti buah ini Bang Juma kan paham. Kalau buahnya tidak bagus, Tuhan Yesus akan mengencang dia. Bukan buah. Sekarang kita anggap dia sesat. Kita anggap menurut Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Taruhlah Rusuli Lubis ini pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, Kalau pembuat kejahatan ya. Ya, yang pertanyaan saya, siapa yang datang membantu orang jahat Rusuli Lubis ini mengusir setan bermujizat? Siapa itu? Yesus lah. Kuasa Yesus, kuasa namanya. Karena hanya namanya ada kuasa Bang Juma. Ada kuasa dalam namanya. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Karena dia berbuat jahat. Nah, Dia perbuatannya jahat. berarti siapa yang berarti Yesus datang membantu orang jahat gitu. Di orang jahat pun kita Bang Juma, kita ada Roh Kudus juga Bang Juma. Loh, Bukan Roh berarti Kudus. Yesus pembohong, Bang. Berarti Yesus pembohong. Pembohongnya? Dia mengatakan aku tidak mengenal engkau. Padahal Rusuli Lubis setiap kali menyebut namanya, dia datang membantu dia. Karena ini kita berandai-andai, karena di Rusuli Lubis misalnya dia berbuat jahat tidak sesuai dengan kehendak Bapa, Tuhan Yesus akan berkata seperti itu. Berarti Yesus berbohong pada saat itu. Berbohongnya di mana? Aku tidak mengenal engkau. Iya. Kalau ini kan kita misalkan ya, bukan bilang Rusuli Lubis. Waduh. Ya. Misalnya Rusuli Lubis berbuat jahat, Yesus akan berkata seperti itu. Yesus benar nggak kenal Rusuli Lubis? Ya, itu kan hanya istilah aja Bang Juma. Oh ya sudah. Baik Bang. Itu saya kembalikan ke Abang. Silakan dengan konsep yang Anda bangun. Silakan Anda bantah Bible Anda sendiri. Saya tidak punya kewajiban untuk memaksa Abang. Kan ya? Intinya Bang Juma, bukan orang yang Tuhan yang masuk ke dalam kerajaanku, itu kan udah jelas. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang masuk ke dalam kerajaanku. Kayak gitulah Bang. Oke. Ada lagi Bang? Intinya bukan dari iman Bang Juma, bukan dari iman, dari kasih itu Bang Juma. Oke, dari silakan buahnya. Bang. Iya, silakan Bang, silakan. Saya menjelaskan pun percuma Bang. Karena saya akan dibantah, dalil akan Anda bantah, Bible akan Anda bantah demi untuk menggenapi kata Yesus, pengikut Paulus 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Dan Anda sudah menggenapi sore ini. Thank you. Iya. Sharing aja Bang Juma. Oke, Siap. Makasih. Makasih Bang Juma. Makasih. Gimana teman-teman? Terbukti ucapan Yesus? Pengikut Paulus 2 kali lebih jahat. Kenapa 2 kali lebih jahat? Yesus pun dibantahnya. Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat Sore. Gimana Pak Juma? Iya. Salib itu kemenangan bagi siapa? Kemenangan bagi orang Kristen. Terima Kemenangan bagi kasih. Yesus juga. Oke. Siapa yang menginginkan penyaliban itu terlaksana dan tereksekusi dengan korban di sana orang benar? Yesus. Penyaliban itu kalian apa? Allah sendiri yang menginginkannya Pak. Saya ulang lagi. Siapa yang melakukan penyaliban ini? Penyaliban orang Romawi. Diperintahkan oleh? Bukan diperintahkan. Tidak diperintahkan Pak. Kalau Tuhan tidak berkehendak, orang Romawi pun tidak sanggup Pak. Oke. Jadi iblis dan imam-imam kepala melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat itu perintah Tuhan, dia melakukan kesaksian palsu. Bahkan pada waktu Yesus mau disalib, waktu dia bilang
Apakah kamu mengira aku tidak bisa memerintahkan malaikat turun membantuku? Iya. Tidak dilakukan loh. Iya, karena Yesus menyerahkan kepada Bapa semuanya. Sekarang pertanyaannya, apakah kesaksian palsu, tipu muslihat itu adalah rencana Tuhan? Tidak. Jadi katanya Yesus menyerahkannya sendiri. Yesus orang-orang mengatakan, aku menyerahkannya, aku berkuasa memberikan dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Yesusnya mengecam orang-orang yang menyalib orang benar dengan mengatakan kamu tidak akan lolos dari neraka. Itu kecaman Yesus. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Anda sebagai Matius 23 nomor 32 sampai 36. Apa kecamannya apa? Dia mengatakan bahwa penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau akan meluputkan dirimu dari api neraka? Kenapa? Sebab nabi-nabi, orang bijaksana, ahli Taurat yang diutus kepadamu, sebagian kalian salibkan. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu, tanggunglah semua darah orang benar yang ditumpahkan mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak Berekia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Tuh, Yesus mengecam, Yesus mengutuk mereka yang menyalib orang benar. Begini Pak, tentang salib itu Yesus sendiri menyerahkan dirinya sendiri Pak. Kenapa dia menyerahkan diri? Karena kasihnya kepada Anda manusia, salah. Tidak ada Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib, itu enggak ada. Pak, bahkan dia berkali-kali mengatakan anak manusia akan menderita. Berkali-kali mengatakannya Pak. Anak manusia Berapa kali dia mengatakan anak manusia akan menderita, disiksa, ya. Dia berkali-kali mengatakannya Pak. Nah, akan didera. Abangku yang udah ganteng kali, Bah. Nah, dengar dulu. jadi kau, aku mau tanya, kalau begitu aku mau tanya kepada kamu Pak. Di dalam muslimah ada nggak kepastian selamat? Ada kepastian selamat, tidak Ada pasti. di mana? Al-Quran surah Al-Mu'minun. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Bunyinya apa bunyinya? Al-Quran surah Al-Mu'minun. Ya bunyinya apa bunyinya? Kad Bagaimana? aflahal mu'minun. Beruntunglah kalian wahai orang-orang mukmin. Apa? Ulaikal warithun al-firdaus. Kalian itulah yang akan mewarisi Firdaus. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Kalian akan mewarisi Firdaus, kalian kekal di dalamnya. Sekarang begini aja Pak. Itu dalil. Kenapa Anda? Kenapa? Dikatakan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, sekarang Maha coba Pengampun. kasih saya data di Nah, mana sekarang begini aku mau tanya. Nggak ada kepastian guys. Kepastian nggak ada kayak kepastian guys. Mana kepastiannya? Kepastiannya mana? kad Kepastiannya. aflahal mu'minun. Nah sekarang mau tanya kau. Nah, sekarang saya balik nanya. Saya baliknya nanya, mana kepastian keselamatan dari pengikut orang Farisi? Mana? Ayo tunjukkan kepada saya. Kepastian selamatnya pengikutnya orang Farisi. Mana coba? Mengikut Kristus, bukan pengikut orang Farisi. Ngapain ikut orang Farisi? Loh, Paulus itu bukan orang Farisi. Iya, Paulus ikut Yesus. Dia pengikut Yesus.
Mana ada. Dia jadi pengikut Yesus. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Dia memberitakan tentang Yesus kok. Tolong tunjukkan kepada saya keselamatan untuk orang Kristen pengikut Paulus Paulus itu tertulis. disebut rasulnya Yesus. Disebut Kepastiannya rasulnya- mana? rasulnya Yesus. Kepastian keselamatannya mana? Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa. Kepastiannya mana? Kepastiannya untuk orang Kristen pengikut Paulus ini mana dalilnya? Yesus mengatakan barang siapa yang percaya Alah, kepadaku itu bukan tidak untuk orang binasa. Kristen. Untuk orang Kristen kutanya, orang Kristen pemakan babi kayak Anda ini. Aku tanya kepada kalian. Saya sudah jawab tadi. Qad aflahal mu'minun. Kamu baca kepada Alladzina hum fi salatihim Muhammad. khashi'un. Nabi Walladzina Muhammad. hum anil laqwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Kenapa Allah memerintahkan azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jelasnya kan? Nah sekarang Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada pengikut orang-orang Farisi. Wa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim za'un. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Dalilnya jelas. Nah sekarang mana dalilnya? Jaminan keselamatan untuk pengikut orang Farisi. Sedangkan Yesus menjamin neraka untuk pengikut orang Farisi. Matius 23 nomor 15. Siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Ya Kristen dong. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ulaika humul warithun. Nah, mana dalilnya? Pengikut Farisi masuk surga, sedangkan dalilnya pengikut Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Hah? Yesus anak baku indah. Oh Yesus anak-anak. Kirain Tuhan dia bang. Cemerlang. Kupikir dia Tuhan, ternyata dia anak. Ya membentuk dan ibu. Kupikir dia Tuhan tadi, ternyata Yesus yang anaknya percaya padanya. Bapaknya punya
anak tidak mungkinlah Bapa surgawi. Bapa tidak mungkinlah anak Bapa anak dua oknum berbeda anak Bapa dua berbeda oknum tidaklah satu oknum bagi yang waras tapi gila satu oknum. Iya. Kecak kenceng, kecak kenceng, kecak kenceng, kecak kenceng, kecak kenceng, kecak kenceng. Anggap saja dia menyanyi teman-teman. Kita musiknya. Ketawa dia. Udah ya. Ya, Opung istirahat dulu ya, Pung. Jangan lupa cebok ya. Pung. Jangan lupa cebok ya. Kebiasaan kemarin kata bininya, aduh, Bang Suma, Papa ini udah capek dia. Kenapa, Bu? Papamu ini kalau berak nggak lagi di toilet. Hah? Tapi di mana? Di teras. Kenapa begitu, Bu? Ya, mungkin karena depresi, stres, karena membaca kitabnya siang malam, tapi dia nggak menemukan jaminan masuk surga buat Kristen. Cuman mimpi-mimpi doang. Bawa-bawa nama Yesus, tapi Yesus tidak mengenal Kristen, makanya dia stres. Jadi saya bilang ya udah kalau gitu, Masya Allah, sahabat Kuzul, barakallahu fik. Ya udah Bu, aku bilang gitu, kalau begitu belikan pasir tempat meong kapang. Allahu Akbar. Halo, semangat sore. Ya, sudah mau sore juga, Bang. Iya. Dari Kristen. Oh ya, siap. Apa yang ingin dikatakan abangku? Jangan melihat gajah di dalam mata, tapi kuman di seberang lihat itu ya, bukan? Ada yang mau kutanya, Bang. Apa itu? Bagaimana caranya ngobatin sakit gigi pakai salep Kalpanax? Bisa, gampang itu. Halo, semangat siang menjelang sore, sedikit lagi maghrib. Sore, Nur Alim Bopak, gimana? Memang Bang Zuma ini, Nur Alim ini banyak orang terguncang dibuatnya. Banyak orang yang stres dibuat, banyak orang. Terus kamu loh. Masa orang generasi. Tahu menutupi malumu. Hah? Kenapa Bang? Kenapa Bang? Ada masalah apa? Ayo diskusi kita. Kita diskusi baik-baik. Kalau ada yang salah dari Bang Zuma, tinggal Anda luruskan, kan gitu. Jangan perlihatkan bahwa agama Anda ini memang adalah sisa-sisa peninggalan penjajah Belanda. Jangan Bang. Harusnya Abang itu perlihatkan meskipun agama Anda itu disebarkan dengan darah ya kan ya, dengan cara penjajahan, lalu kemudian agama ditekankan kepada orang-orang yang sebentar dalam penjajahan terhadap mereka. Ya minimal Anda tutupilah sedikit itu, obatilah sedikit, perlihatkanlah kepura-puraan bahwa agamanya adalah agama kasih betulan. Orang teman-teman di seberang sana, di luar sana setengah mati dia bikin kegiatan-kegiatan untuk supaya mencuci masa lalu, bahwa agama yang disebarkan dengan darah itu ternyata adalah agama yang baik-baik. Cucilah itu. Jangan
Janganlah lagi kemudian Anda memperlihatkan aslinya. Berpura-pura lah, berpura-pura agama kasih gitu. Biar kami ini ya pura-pura juga percaya. Kami pun akan bisa berpura-pura percaya ketika saudara mengatakan kami kasih loh. Iya, kami percaya, tapi pura-pura. Allahu Akbar. Jangan sakit hati. Kesini kita diskusi gitu loh. Panggil pendeta pastor lulusan Patikan, lulusan neraka. Hadapi Bang Zuma. Santai aja, nggak usah emosian. Halo, semangat sore. Sore om. Iya. Kristen abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang. Kristen bang. Waalaikumsalam. Kupingnya terpasang samping anus, bukan di kepala. Udah disalami, udah dijawab pun ngegas dia. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Tema kita terkait penyaliban yang kalian jadikan simbol di gereja itu kan, di rumah kalian pasang, di kalung kalian gantung. Ada yang bertato di sini. Iya bagus kalau di sini ya, di sini tatonya. Bahkan kadang-kadang ada katanya yang informasi temanku yang sudah mualaf, dulu ada temannya yang di ucoknya dikasih tato itunya. Inilah yang ingin kita bahas gitu loh. Kok Yesus mengecam penyaliban, kok jadi kalian jadikan itu sebagai kemenangan gitu loh. Gimana ceritanya? Yesus mengecam penyaliban orang benar, kalian menjadikan simbol keselamatan. Aduh, piye toh? Gimana ini? Dibuka, dijelaskan, diuraikan, emosi, datang-datang maki-maki. Allahu Akbar. Halo, semangat sore. Langsung turun. Izinkan bicara dulu. Mana tahu dia pakai akun Islam. Iya. Ini kakeknya ini dia penari latar zaman Belanda ini di gereja. Oke ya. Ya, saya pastikan. Oke ya. Ya. Oke ya. Pastikan, saya tanggung jawab. Katakan itu. Iya, oke ya. Oke ya. Dengarkan. Ya, Oke ya. membunuh orang, jihad itu doktrin perang. Ya, biar tahu kalau buat ayat ya. Allahu Itu Akbar, doktrin Masya perang. Allah. Oke. Percaya nggak? Oke. Percaya enggak? Saudara Erik pada Itu saat doktrin- Belanda datang doktrin menjajah perang. dengan membawa misi Doktrin perang. kekristenan. Bang, ketika Belanda Tahu, datang itu menjajah dengan itu doktrin. salah satu misinya adalah mengkristenkan Nusantara. Doktrin perang. Ya, kau buat ayat. Kakeknya Bang Erik. Ya. Kakeknya Bang Lalu Erik kalian Indonesia ngapain saya pada buat saat itu? halus Indonesia. Siapa ulama saya Wih. tantang? Jangankan kau, saya tantang hebat. Wih. Ya? Jangan berani enggak? Sina. Dapat bidadari di surga. Oh, kesinawan Budak rasa-rasa boleh, boleh digauli sesudah orang tuanya dibantai. kodong. Ya, itu doktrin perang. Biar semangat. Oh, kodong. Ya. Oh, Udah mama aku bilang itu bukan kodong. agama. Itu adalah politik. Oh, sakit Arab. hati. Ya, biar saya kasih tahu Oh, kau. kodong. Itu politik. Ya. Oh, Contoh, kodong. ya sepeda Oh, Adam. mama Sepeda Adam itu Oh. ya pembodohan, ya. Kuburan yang Oh, 7 kodong. meter, ya itu pembodohan. Oh, Biar umroh, mama ya. Oh, kodong. Ya Oh, Muhammad ya 9 kali ke langit itu dongeng. Malu kan ya? Kodong. Ya, karena sholat 50 kali menderita sehari, banget. Muhammad pergi ke Sangat menderita Ya. dia. Muhammad 9 kali ke langit Sangat menderita ini, untuk sangat nego. menderita dia. Ya, akhirnya jadilah 5 kali, 9 kali nego, baru deal 5 kali ya. Kodong. Malu gak? Lain lagi surat yang bawa Jibril sama Muhammad. Itu Kodong. dongeng. Kenapa saya bertanggung jawab Erik. mengatakan itu? Boleh kita Erik. buktikan. Pada saat Belanda ke Diam Nusantara kau, menjajakan diam. agamanya, Doktrin kakekmu perang di kau buat sana ayat. lagi ngapain? Ya,
Sebagai apa kakekmu pada saat Belanda datang menjajah sambil Ya. membawa agama? Kakekmu Jihad itu sebagai doktrin, apa pada saat doktrin perang, itu? biar tahu kau. Ya. Hah? Oh, Jihad kakekmu ikut berperang? Oh my god. Malunya seluruh Indonesia. Doktrin perang Kakeknya ikut dibuat ayat, berperang. ya. Jika kamu Terus? membunuh, ya. Oh, Ini jihad, sama-sama ini. Belanda Itu membunuh. doktrin perang dulu, ya. Oh, Sekarang jadi dibuat Belanda ayat, teriak, ya. Yesus Ya. Kristus. Mati Kakekmu kau di juga situ. berhadapan di Ayo, medan perang. akan Kakekmu rontok sebelah saya kiri, buat. Belanda sebelah Akan kiri rontok. sama-sama teriak, Rontok Yesus Islam saya Kristus. buat, ya. Belanda juga Rontok. teriak, Yesus Lihat. Kristus. 1, 2, 3 Di sesama saya. Yesus. Di piti-piti Perang gitu. saya akan Itu yang rontok. nggak mungkin lah, Ya. Erik. Nggak usah Nggak seperti mungkin saya. lah. Ya, di piti-piti saya buat Kakekmu rontok. pasti berdiri di kubu Belanda, Rontok Erik. saya buat di piti-piti saya, ya. Kakekmu sama nenekmu sudah pasti Saya terus, menjadi coba. congornya Belanda, Rik. Coba kau tonton. Nggak mungkin profil saya. kau itu keturunan Tonton pahlawan itu nggak profil saya, kalau mungkin. nggak naik darahmu. Ya. Nggak mungkin kamu Tonton. itu keturunan pahlawan, nggak mungkin, nggak mungkin. Kamu pasti keturunan pengkhianat. Minimal tukang jaga gerejanya orang Belanda. Tukang sapunya gerejanya penjajah. Kakekmu itu Erik. Tidak mungkin kan kamu punya kakek Erik sebagai pahlawan Indonesia, kan tidak mungkin. Masa kakekmu menghadapi penjajah, cucunya ikut agama penjajah, kan tidak mungkin. Lucu kok Erik. Halo saudara Eko. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum abang. Bang, saya dari Dari- Malaysia Bang, saya Muslim. Ah, masya Allah. Bang, Gimana abangku? saya ada satu kemuskilan Bang. Kenapa Bang? Apa itu? Kenapa orang-orang Kristen masih terus-terus menolak kebenaran? Kita sendiri kenapa still tidak mau faham? Iblis yang ngerti dunia gaib aja, alam gaib saja, hanya disuruh menghormat sama Adam gak mau bang. Ya, Apalagi mereka ini orang sudah orang terkekang sama duniawi. Dunia sijanul mu'min wa jannatul kafir, kan udah jadi surganya, masa mau ditinggalkan bang. Begitu masuk Islam jidatnya botak sujud. Kalau sekarang kan enggak. Ngapain dia sujud-sujud? Iblis nggak mau sujud. betul Bang. Tapi Nah, abang selalu, saya tengok abang punya live, abang selalu berdasarkan dalil, pun masih juga menolak kebenaran. Astagfirullahaladzim. Kita iya bang. sendiri dilawan. Makanya pesan keturunan kita agar jauhkan dari makanan berupa babi bang. Betul. Iya, karena itu sangat mempengaruhi Assalamualaikum. karakter manusia. Waalaikum. Ulang lagi satu kali, ku lempar mangkok abang ini. Beri salam lagi coba Assalamualaikum, satu Bang kali. Suma. Tuh. Assalamualaikum. Diulang lagi. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Assalamualaikum. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pintar. Bagus, bagus. Abang ini sedang mendoakan kita di sini semuanya, teman-teman. Oke, silakan saudara-saudara saya non-muslim, jangan lari ke tema yang lain. Kita bahas ini, tema ini sangat menarik, kita bahas ya. Jangan malah ke yang lain. Oh my god. Burung-burung apa ini? Burung apa itu? Burung saya. Serius. Itu burung apa? Kenari ya? Bukan. Tilang? Bukan. Tampar? Burung Muhammad. Pasti pengikut Belanda. pasti pengikut Belanda. Udah pasti. Enggak mau minta Pastikan. dinyalakan kamera itu. Nabi Pasti, kamu aja aku gak pastikan berani pengen. kok ini loh. Junjungan kamu loh gak berani menampakkan dirinya. Kok minta nyalakan kamera itu?
Masalahnya Tuhanmu menampakkan kelaminnya, masa kamu tidak, wajahmu aja tidak. Tuhanmu rela kok dibuatkan orang-orang Kristen patungnya lengkap dengan nonot kelihatan, masa kamu mau nggak bisa? Aneh kau ini. Harusnya kau berpikir, Tuhan kita saja kelaminnya kelihatan dibuat patungnya. Masa aku wajahku aja kagak? Sedangkan Tuhanku jangankan mukanya, burungnya pun dibuatkan patung sama orang-orang tertentu. Ada kok itu patungnya lengkap dengan kelamin. Bisa. Bahkan kalau guru saya, Akhi Sugi, putarkan YouTube-nya, ada itu alat-alat kontrasepsi apa gitu, bentuk salib yang tempat pipisnya laki-laki. Ada kok kayak gitu. Diperlihatkan kayak gitu. Model salib, tapi ujung bawahnya itu adalah alat sedot. Ada kok gitu. Kamu wajahmu gak bisa. Padahal dalilnya di Yohanes 2 itu kan harus. 1 Yohanes 2. Kamu harus hidup, wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, Yesus hidupnya di mana terakhir? Di salib. Gimana dia gayanya di sana? Ikutilah itu. Masa kau diminta buka kamera saja nggak bisa? Gimana sih abang ini? Halo. Datang-datang menghujat. Iya, halo. Ya, Bang Juma. Siap. Dari Katolik, Kristen, abang? Dari Kristen, Bang Juma. Silakan, abangku buka kamera, kita diskusi baik-baik. Silakan. Kok nggak nampak di sini ya? Di sini ya. 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 Sorry teman-teman, suara saya masih kedengaran nggak? Kelihatannya ada yang ini, ada yang ngamuk di bawah. Suara saya kedengaran, alhamdulillah. Ada yang ngamuk teman-teman, ngamuk. Padahal kita nggak ada menghujat loh. Tadi beliau naik mengatakan membawa Nabi Muhammad kan gitu. Nah kita kembalikan, kata dia Tuhan Nabimu aja nggak ada wajahnya kan gitu ya. Nah kita baliklah, Tuhanmu aja nampak itunya, masa kau nggak nampak wajahnya? Allahu Akbar. Berarti kuasa Yesus berlaku kepada orang jahat ya Bang. Oke. Silakan teman-teman sekalian. Saya punya guru apologet atas nama abangku Bojang Virgo yang selalu membisikkan. Beliau adalah roh kebenarannya Bang Zuma. Roh kudusnya Bang Zuma beliau ini. Beliau senantiasa selalu membisikkan dalil Bible. Jadi ada pembisiknya Bang Zuma itu. Masya Allah, luar biasa. Ini kenapa ya kok? Ini kenapa ya kok? Kenapa bisa ya teman-teman ya?
Pairing. Moderator dibawa tolong dong, Dinda Jibril, Dinda Nora, kalau ada ini dinaikkan dong. Error ini, gak bisa naikin. Oh, sudah ada di atas rupanya. Itu kan gak nampak kan? Halo, selamat sore. Kok nggak nampak wajah saya? Iya. Oh, udah kelihatan bang, udah kelihatan. Sudah bagus. Iya. Ini ada tema yang mungkin Tidak ada yang dilakukan oleh Yesus tanpa kehendak Bapa. Itu aja. Jadi kuncinya itu. Ya. Kuncinya itu. Tolong tunjukkan dalilnya. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Yahudi membolehkan menyalib orang benar. Silakan, dalil. Oke. Dalilnya di Yohanes kan, aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Itu tugas yang kuterima dari Tuhannya Bapa. Tuhannya Yahudi. Di mana Tuhannya Yahudi? Memangnya yang Tuhan yang Di Yesus mana ajarkan Tuhannya Yahudi? Yang Yesus di ajarkan mana itu Tuhannya Yahudi berfirman? Itu bukan Tuhan negeri Mekah, Di Bang. mana Tuhannya Yahudi berfirman? Di mana Tuhannya Yahudi berfirman untuk membunuh orang benar, menyalib orang benar? Tuhannya Yahudi yang saya minta. Yang saya tanya itu Tuhannya Yahudi. Bukan kehendak Bapaknya. Saya tanya kamu, apakah Yesus melakukan satu bukan kehendak Bapaknya? Pertanyaan saya, Tuhannya Yahudi di mana menghendaki membunuh orang benar? Di mana dalilnya? Apakah yang Yesus ajarkan bukan Tuhannya Yahudi? Bukan yang saya tanya Yesus, saya tanya Yesus itu karangan kalian. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Kalau berbicara Tuhannya Yahudi, berarti Tuhan yang berfirman di kitabnya Yahudi. Mana dalilnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mana dalilnya? Tuhan itu hanya Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang saya tanyakan di mana? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi? Mampus, masih mau aku datang besok. Jalan bengkok. Kamu ditanya malah lari kemana-mana. Yang kita tanya itu loh. Yang kita tanya itu Tuhannya Yahudi berfirman di mana? Menyalib orang benar. Yesus mengecam penyaliban terhadap orang benar. Kalian mengusung penyaliban terhadap orang benar. Wah, halo juga. Buka dulu maskernya, Bang. Kenapa rupanya kamu isap lubang hidungku mau? Bukan masalah itu, Bang. Mau sedot lubang hidung? Bang? Apanya ya bau, Bang? Apanya ya bau? Apa? Apanya ya bau? Apanya yang bau? Buka kameramu. Buka kameramu, sayang. Enggak, Bang. Enggak usah ribut dengan kameranya, Om. Masker abang dulu. Oh, anakku yang kusayangi. Mari kita berdialog. Jangan ribut dengan maskernya, Om. Jangan kelalaian. Baik teman-teman sekalian, silakan yang mau berdiskusi, masih ada waktu kurang lebih 40 menit. Silakan naik ke atas, kita berdiskusi tentang tema ini. Saat Adek nyalain lampu dulu sayang. Sorry ya. Di depan enggak usah, yang lain enggak usah sayang. Yang satu aja. Di depan juga usah. Ya, X. Oke. Dinda, yang dibawa tolong dong. Dinda Dio, ini naikkan dong. Dinda Jibril, oh sudah bisa. Jaringanku kenapa ya?
Iya betul, jaringanku kayak rada-rada gitu. Di gunung juga semalam parah lagi di gunung. Halo, selamat sore Bang, menjelang maghrib. Selamat sore. Iya, Kristen Abang? Islam. Oh ya, ada yang ingin disampaikan? Ada. Apakah ya? Bukan Islam itu tadi kayaknya Abang. Kelihatan. Jadi kalau ada yang ngaku Islam jangan langsung dipercaya. Dia kan pengikut Paulus. Paulus kan mencontohkan kepada pengikut Taurat, ngaku pengikut Taurat. Gitu memang kan. Mereka kan gitu. Jadi jangan langsung dipercaya kalau aku Islam. Tunggu kalimat berikutnya. Aku adalah rasulnya Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan. Bukan pengikut Yesus itu. Kalau Islam Bang, sumpah Bang. Iya. Abang Kristen kan? Oke. Adek. Bukan. Bang. Silakan apa yang Anda ingin sampaikan? Abang bukan Kristen. Iya. Saya bukan Kristen. Terus? Sorry Iya. kalau gitu, sorry. Agak lucu ini. Sumpah aku Islam. Agak lucu ini. Iya, Mana agak lucu ada? kalau begitu ya. Iya, gimana? Iya. Enggak, kirain aku abang Gimana, Kristen. Aku tadi tuh mau ini saja, mau iseng-iseng apakah Yesus itu bisa membangkitkan orang mati? Kenapa kok dia tidak bangkit? Begitu loh maksudnya. Loh, kata siapa orang Kristen bilang Yesus itu bangkit kok? Ya aku tadi hanya Hari mau. ketiga. Ya aku tadi mau seperti itu, gitu loh. Ya sudah. Sorry, maaf ya Bang ya. Bang ya. Iya. Agak lain abangku ini. Aku dipikirnya Kristen. Terus tiba-tiba mau naik ke sini bertanya tentang Kristen. Ya. Berarti Anda tahu Bang Suma. Aduh, gangguan juga, koslet juga ini PLN. Ayo teman-teman sekalian seluruhnya silakan follow Saudara Kiko. Selamat sore Bang Juma. Sore juga. Mau salto lagi? Jangan Salam salto hormat di situ dulu lah. Bang Juma. Siap. Minta maaf teman-teman, gak bisa salto hujan. Gak bisa salto hujan. Ketawa beliau. Apa itu yang naik tadi? Datang. Aku kira kamu. Apalah ini? Iya. Buka kamera, berikan salam hormat. Itu manusia yang normal. Kalau udah nggak normal ya itu Mantap. mencaci, marah-marah, Mantap. emosi, menghujat. Tadi malam banyak maki-maki gua Iya. Bang. Ngapain lu berteman sama Bang Juma? Terus gua mau berteman sama mama lu, gua gituin aja. Apa salahnya gua berteman sama Bang Juma? Saya bilang, Iya. satu musuh bagi saya kebanyakan. 1 juta manusia teman saya kurang lo 1 juta. Kalau bisa seluruh dunia mewakili tiap provinsi. Iya, betul. Abang jadi bulan 8 ke Jakarta. Kita ketemu Insya abangku. Allah. Boleh. Abangku. Kita ngopi bareng. Siap. Kita buat dulu salam toleransi yang membahana. Tapi abang Iya. VIP, kita mah vivit Bang. Nanti abang dikawal Bang. Gua mah mungkin abang nanti dikawal pakai ambulan, Enggak. patroli. Enggak. Gimana Bang? Saya pergi enggak diam-diam aja. Ya ke Medan aja abang datang, abang ke Jakarta, gua Jakarta. Masa gua nggak nemuin abang? Siap. Biar dilihat umat itu dulu. Kalau kita antara orang biasa sama orang biasa bisa berteman. Abang orang biasa kan?
Iya. Aku nggak mau bahas judulnya, tadi malam udah kita bahas itu bang. Buat yang lain aja sih bang. Iya. Kalau sudah ganti Bang, judulnya, iya. kita baru. Dan saya nggak bawa perlengkapan. Tapi tolonglah Siap. yang lain. Siap. Sebelum saya dibuang ini. Teman-teman di follow dulu abang kita ini, silakan di follow. Beliau tidak mengenal agama, bila mana berbisnis dengan beliau itu sama aja. Kita juga orang Islam boleh bisnis dengan siapapun selama itu tidak mengandung sesuatu yang haram. Bang Kiko ini pengusaha, beliau pedagang. Teman-teman yang ingin usaha baju atau apa gitu bisa dengan beliau. Silakan di follow, Makasih Bang Juma. Siap, sama-sama Bang. Luar biasa Bang Juma. Belum saya ngomong, Bang Juma udah begitu respeknya tinggi banget. Luar biasa. Iya. Kita kan saudara, cuman beda akidah aja nya Ini kita. ada tamu kita pendek. Saudara. Gua di pinggir jalan jadi berisik bang. Gak enak dihormati. Siap. Sahabat kebastian. Ya, makasih Bang. Habis siap. Dadah. Halo Saudara Nasir, silakan. Saudara Nasir. Bang Nasir. Iya bang, sedang sholat bang. Maaf ketekan bang. Siap. Sorry. Maaf saya mengganggu. Salam damai sejahtera. Oke, makasih ya. Iya bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda. Jam berapa di sana? Belum maghrib kah? 10 menit lagi Kanda. Oh iya Pak. Iya. Ada yang ingin kita mengatakannya kepada aku? Aku mengatakannya apa? Iya, mulai dari semalam itu. Kenapa ya? Iya, di Bolangi wajar lah kalau di gunung kan gitu, Kanda. Tapi tadi masalahnya PLN lagi, tapi udah bagus katanya, udah PLN udah datang. Gitu Kanda. Tapi biasa lah, nggak ada masalah dalam hal ini. Edukasi jalan terus. Yang hari ini apa ya? Senin kan ya? Senin kan ini? Senin kan? Oke. Sesuai dengan judul, ya salib itu bukan sandiwara. Salib itu ada, tapi yang disalib siapa? Kan gitu. Oh di Al-Quran yang jelas. Kan disalib itu kan pasti orang jahat. Gak tahu kalau yang di sebelah yang disalib orang jahat apa orang soleh gitu ya. Nah kalau orang soleh yang disalib mati ya. Yesus mengatakan turunannya tidak lolos dari neraka. Makanya tema ini saya bertanya, ini apa? Kok jadi aneh gitu loh. Di saat Bible menceritakan bagaimana Yesus mengecam penyalib dan keturunannya sebagai orang neraka, justru di Kristen menyalib Yesus yang adalah orang benar justru masuk surga. Itu kayak mana polanya gitu loh Bang Andi. Halo saudara Bara, semangat sore menjelang maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Siap. Ya, mungkin Bang Zuma saya boleh bicara sebentar. Saya ternate. Boleh. Silakan Bang, silakan. Nanti soal kemarin itu yang masalahnya Bang Yusuf Kala. Mungkin Bang Zuma udah ikut ya. Iya. Ya, kalau bisa itu Bang Zuma di dalam itu. Aku senang itu karena itu kalau bisa. Kebetulan abangku, kakak saya pendamping beliau langsung dan kemarin itu saya titip salam sama beliau, sampaikan ke Puang, saya bilang kalau ada apa-apa saya siap untuk menjadi saksi terkait tuduhan itu. Kalau mereka sampai lanjut, izinkan saya untuk di situ Tommy toh orang sini bilang ya saya bisa bantu orang tua kita, apalagi aku bilang gitu. Benar. Biar kita hadir di sana membuktikan bahwa di Bible itu data-data tentang
mati dalam keadaan memperjuangkan agama Kristen itu surga. Banyak dalilnya bertaburan di kitabnya. Ya, Mereka saya saja yang kebetulan tidak iya. Kalau Ya, saya kita kemarin- kan mati dalam memperjuangkan agama, syahid. Nah, di sana juga begitu, mati dalam memperjuangkan agama dia surga juga. Ya, itu kemarin Syahid namanya, tapi kemarin iya. lagi diskusi di TV One itu, saya pikirannya ini kalau ada Bang Zuma di dalam itu luar biasa, itu lebih jelas. Iya. Udah disampaikan di abang kemarin. Oh, siap. Udah disampaikan. Iya abangku, kita siap kalau dibutuhkan sama beliau, kita siap. Saya udah sampaikan ke asisten beliau. Oh, terima kasih, Sampaikan Bang Zuma. Luar iya, biasa. siap. Bahkan saya japri ini bang, saya japri saudara kita siapa? Ferdinand Situhapia, siapa? Hutahian. Ya, Hutahian. Saya malah sampaikan ke beliau, bang, kalau memang abang keberatan dengan ucapan orang tua kami, abang boleh diskusi dengan saya bahas ini. Tapi pertama pesan saya dihapus, yang kedua nggak digubris. Dan akhirnya ujung-ujungnya muncul pernyataan beliau lagi mendukung orang tua kami. Betul. Gitu. Jadi pada dasarnya kan di situ syahid dan martir Bang Juma ada itu. Jadi syahid dan martir. Mereka nggak paham, betul bang. Nggak paham. Mereka hanya tahu kasih, dia tidak mempelajari Bible terlalu mendalam gitu. Sementara kita tanpa beban kita pelajari Bible, kita tahu semua, kita serap semua apa yang ada di dalam kan gitu. Kan banyak datanya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Iya. Bukan bahas politik. Ini membahas tentang keyakinan kan orang tua kami, Pak Yusuf Kalla. Orang tua kita, Pak Yusuf Kalla. Dan mereka menggerakkan kekuatan gereja untuk melaporkan. Saya bilang ya kita siap untuk pasang badan untuk itu. Kalau orang tua kita membutuhkan. Tapi saya rasa enggak lah. Beliau kasus besar aja, tragedi kasus agama SARA aja bisa diademkan. Apalagi hanya sepele seperti itu. Kecil bagi beliau kalau masalah seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti benar-benar dibutuhkan ya kami dari Apologet Islam siap bukan barisan belakang, kami siap di barisan terdepan untuk membackup beliau ketika ada yang mencoba untuk menjerat hukum hanya gara-gara pernyataan itu. Kami bisa membuktikan di Bible, di data ini, perintah membunuh itu lebih banyak daripada perintah mengasihi. Sini. Kalau data-data kasihi musuh itu paling banyak mungkin 3 atau 4. Tapi kalau perintah membunuh gak usah lah kita sebutkan jumlahnya berapa. Begitu, jadi makanya mungkin karena saudara kita saya japri, saya katakan saya siap pasang badan kalau Anda mau mencoba untuk mempertahankan bahwa agama Anda tidak ada ajaran mati untuk bela keyakinan Anda, boleh. Tapi ya siap-siap saja, karena pasti akan secara nasional akan ditampilkan, disaksikan seluruh Indonesia. Dan saya akan bawa data-data perintahnya tuh di dalam Bible. Begitu Bang Andi. Tapi alhamdulillah udah adem sih. Dan iya. Solusi-solusi. Mereka paham betul. Mereka paham betul bahwa dengan mereka melakukan itu mereka sedang menabrakkan agama. Karena Yusuf Kalla itu tokoh Islam. Kan gitu Bang Andi. Dan tidak mungkin lah. Ketua Dewa Masjid. Iya, Ketua Dewa Masjid se-Indonesia. Ya tidak mungkinlah kami umat Islam diam ketika ada dari orang tua kami ditabrakkan dengan agama. Pastilah kami ikut, kan gitu. Pasang badan juga kami pastinya. Artinya pasang badan ini pasang data, adu argumentasi, kan gitu. Iya. Betul itu Bang Andi. Bang Andi bisa baca Roma 14:8 atau Roma 16 nomor 4 misalnya contohnya gitu. Roma 14:8. Enggak.
Iya, banyak datanya itu Bang Andi. Kalau kita berbicara mengenai perintah di dalam kitabnya, orang-orang ini berjuang untuk agamanya itu banyak sekali. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Gimana? Masuk Dalam nggak? Masuk. Kena kali itu bah. Rela Ada mati. lagi itu di dalam. Ada lagi di dalam Roma berapa itu? Roma 16 nomor 4. Jadi banyak. Saya kurang lebih banyak kali pun ada sekitar 30-an data yang ada aura-aura perjuangan untuk agama. Bahkan Yesus mengatakan barang siapa yang tidak membenci, kan gitu, ya kan. Bahkan ketika Yesus datang diminta muridnya, aku izin dulu pulang, ingin memakamkan orang tua saya yang mati. Apa kata Yesus? Biarkanlah orang mati mengurus sesama orang mati. Kita akan tetap di sini. Ngapain? Itu kan jihad. Yesus ketika berdoa, bisakah kalian berjaga-jaga? Bisakah kalian berjaga-jaga? Itu kan jihad semua itu, bos. Roma 16 nomor 4, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Wah, Masya Allah kali. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Waalaikumsalam Bang. Siap. Bayu. Salam kenal. Salam kenal abangku. Kok sama kenal udah lama? So Bang Andi kenal. So Bang Juma baru ini saya. Oh. saya bang. Jangan lama-lama Ada lah. perintah? Jangan lama-lama, nggak enak. Kenal ya, Bang Juma. Iya bang. Lanjut terus, Ya, Bang Juma. Siap. Pantang mundur. Siap abang, siap. Saya jadi kaget Bang Andi. Teringat saya beberapa tahun yang lalu bang. Tiba-tiba di rumah saya ini mobil kesatuan ada 3 truk datang. Kaget saya beh. Pakai seragam kayak abang ini datang ke rumah. Aduh, orang tua saya jadi kaget. Abah ada apa? Oh, ada tentara banyak di luar. Saya apa yang salah ya? Terus kenapa ke aku ini? Tapi saya berbesar jiwa karena kalau yang seragam coklat yang datang baru aku harusnya takut. Tapi ini kan seragam hijau. Jadi datang patah-patah. Habis itu tatap saya ada mungkin 3 menit ditatap tak bernapas bapak itu. Bang Suma ini kan? Nah iya pak, kenapa? Ada apa pak? Bang Suma, iya pak saya sendiri Bang Suma. Serius? Bang Suma? Iya, ini saya sedang berbicara dengan Bang. Saya pak, ada apa? Langsung lompat dia peluk saya sambil menangis. Masih menggunakan seragam. Itu bang. Habis itu membludak masuk ke rumah. Ya sama, mereka merasa terwakilkan. Kayak gitu aja sih. Hampir dia mengatakan aku ya, dia enggak juga. Siap. Mohon izin di bawah aja monitor. Siap bang. Bang Andi, Siap. makasih. Makasih Bang Wahyu. Sehat selalu Bang, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan aku yang nangis, dia yang nangis. Oh, dia yang pakai sepatu laras, kok aku pula nginjak kakinya. Harusnya aku yang teriak, tapi maksudnya gitu apa ya? Adalah nggak bisa diceritakan di sini. Yang pasti mereka merasa mereka harus netral, mereka harus mencintai seluruh rakyat apapun agamanya. Mereka nggak boleh memisah-misahkan ini Islam, ini Kristen, karena kami ini adalah aparatur negara. Kami harus adil, kami harus tampil sebagai milik rakyat, bukan milik agama. Oh, langsung saya peluk lagi dia balik. Masya Allah, abang, yang kami butuhkan masyarakat sipil ini adalah seperti ini. Gitu. Alhamdulillah. Dan saat itu aku dibisikin, di luar itu bukan cuma muslim bang, ada juga yang sering dengan abang dari non. Dan mereka mau ikut juga, senang juga sama abang. Oh syukur, alhamdulillah. Kayak gitulah adanya. Tapi ada hikmahnya Bang Handi. Saya jumpa dengan sepupu saya Bang Handi, Pak Dan Ramil, dia komandan Dan Ramil Daya. Ketemu saya langsung ke ruangannya. Wah, baru ketemu saya sejak lahir kita nggak pernah jumpa Dinda.
saya diinfokan sama Kak Sarju, katanya adik itu, Bang Sumi itu adik sepupu kita. Masa sih? Nah, ini ketemu kami menjalin hubungan silaturahmi sampai hari ini masih ini. Kemarin peresmian kantor Koramil, saya diundang untuk bacakan doa. Alasannya ada Pak Wali Kota hadir. Aku bilang, waduh, jangan aku. Kalau ada dari unsur pemerintahan yang hadir, aku mundur, aku nggak bisa. Kenapa Rinda? Teman-teman butuhkan diri lo untuk baca doa. Jangan Bang. Di situ ada Pak Gub, di situ ada Pak Wali Kota. Ya, saya nggak mau tampil di depan. Nanti jadi berabe. Ya udahlah kalau begitu. Akhirnya nggak jadi. Saya baca doa di acara peresmian kantor baru dan Ramil. Gitulah kisahnya Bang Handi. Jadi memang urusan banyak kayak lika-likunya. Iya. Urusan kayak gitu doa pada Dasan Latif lah, Pak Dasan lah urusannya itu. Iya betul. Aku bilang telepon Ustadz. Kalau aku bacakan kau Bible nanti. Aku bacakan Bible nanti kalau kau suruh saya baca doa. Ketawa beliau. Oke Bang Handi. Sementara begitu sudah ada panggilan ibadah ini. Ya, kita sebelum lanjut. ditutup, Atau ada yang mau disampaikan? Iya, silakan. sebelum itu jangan lupa teman-teman yang ingin berkurban, silakan kurban hewan kita ya. Jangan kurban perasaan. Ditunggu, hubungi saya. Kurban nanti dipusatkan di Bolangi, Sulawesi Selatan di Rumah Hobbit. Oke, ditunggu. Itu aja sih, Bang Yuma. Terima kasih. Saya makasih Kanda, makasih. Sampaikan ke netizen. Iya. Makasih Kandaku, I love you full. Teman-teman API Pusat, makasih adik-adik saya yang ada di API Pusat. Semangat bekerja ya. Antum semuanya luar biasa. Saya tinggal menunggu informasi perubahan administrasi kita untuk saya teruskan. Tim kita di Makassar udah siap tempur untuk mengajukan permohonan kepada notaris yang sudah kita putuskan bersama. Terima kasih, kalian luar biasa memegang amanah. Masya Allah, orang-orang pilihan. Meskipun bukan ahli ibadah, minimal kalian jaga ibadah, kan gitu ya. Allahu Akbar. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Di kota saya sudah azan, saya harus pamit undur diri untuk ibadah. Insya Allah habis isya kita jumpa lagi. Tetap dukung kami para apologet. Tetap kemudian kita bersatu padu menjaga persatuan Republik Indonesia. Terlepas kita beda akidah, tetap kita harus tetap ya bersatu di dalam membangun Nusantara ini. Dunia apologet Islam hanyalah bagian dari beragam warna di Nusantara ini, di mana apologet Islam ini adalah hadir untuk mengademkan ketidaktahuan kita tentang agama non-muslim yang selalu tampil ke Islam-Islaman. Itu juga menjadi pesan bagi teman-teman para misionaris bahwasanya di tengah-tengah kami umat Islam sudah ada yang mengajarkan umatnya untuk kemudian mengenal para misionaris yang datang dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, dari pesantren ke pesantren, yang menggunakan atribut-atribut Islam, mengaku-ngaku Islam, tetapi ternyata dia adalah orang non-Islam. Jadi pada para misionaris, kalian tidak perlu terlalu bagaimana kali, karena kami sudah memperkenalkan kalian ke tengah-tengah umat Islam supaya umat Islam itu enggak kalian jajakan. Oke, terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar.